Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lidunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan seluruh daripada teman syiar silaturahmi yang hadir di majelis pada pagi menjelang siang hari ini. Wabil khusus seluruh majelis-majelis yang sudah bersinergi bersama-sama dari komunitas, majelis komunitas relawan dakwah, dari majelis tali kasih, dari majelis Al-Madinah Wancai, dari majelis Darul Awwabin, dari majelis Miftahul Jannah, dan seluruh majelis-majelis yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada bapak-bapak mendampingi kami, Bapak Mahmudi, Bapak Anto, Bapak Wanto, Bapak Harno, wabil khusus dari KJRI, Bapak Andi, terus yang baru datang, maaf belum kenal, Pak Warno, Bapak Warno, dan seluruh daripada teman-teman tim hadroh, baik yang saat ini ataupun yang nanti akan membersamai teman-teman Bagar Musa bersama Ketua Muslimat Ibu Hajah Fatimah. Masya Allah, alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala jadikan perjumpaan kita perjumpaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah wajib untuk memberikan cinta Allah kepada majelis tersebut. Allahumma amin. Jadi setiap perkumpulan kalau dilandasi, berpondasikan karena Allah, itu Allah akan cintai setiap perjumpaan tersebut. Wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Aku pastikan Allah, aku pastikan aku akan cinta kepada hamba-hambaku yang mereka itu berjumpanya karena aku. Mereka saling sayangnya karena aku Allah. Aku pastikan aku akan cinta kepada mereka. Walil mutajalisina fiyya. Ketika mereka duduk pun alasannya karena aku pastikan aku pasti cinta kepada mereka. Walil mutazawirina fiyya. Dan aku pastikan aku pasti cinta kepada hambaku yang mereka saling mengunjungi karena aku. Ini tiga-tiganya kita dapat.
kita juga saling sayang karena Allah, sesama hamba Allah, kita saling duduk karena Allah, dan kita saling berkunjung. Tadi melihat ibu-ibu satu dengan yang lain berjumpa, itu dengan niat silaturahim, dengan niat syiar. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala cintai kita di dunia dan di akhirat. Bukan hanya kita, akan tetapi orang-orang yang kita cintai pun kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mencintai mereka pula. Allahumma amin ya rabbal bidarrah min mahabbatillah nahna biha kulli ma siwallah. Ini kalau misalkan dikatakan dicintai oleh Allah, jangan dianggap ini perkara yang remeh. Karena Nabi Muhammad manusia atau makhluk yang mendapatkan porsi paling besar dari cintanya Allah Ta'ala kepada beliau. Jadi Allah Ta'ala mencintai seluruh makhluk-makhluknya. Nah, ini yang paling dicintai, mendapatkan porsi yang paling besar dari rasa cinta Allah Ta'ala ialah baginda yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada satu hadis yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah lebih sayang kepada seorang hamba daripada sayang ibunya kepada anak, daripada sayang seorang ibu kepada anak. Jadi kalau ditanya Habib, lebih sayang mana? Allah kepada hambanya atau ibu kepada anaknya? Bu, kira-kira sakasih ibu terhingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan sang surya menyinari dunia. Ya, ini dari TPA mana? TPA luar negeri. TPA. Bagi sang surya sepanjang masa, tak terhingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Ini kasih ibu. Beb, kalau kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar, jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bu, beberapa waktu yang lalu saya itu selalu terbayang. Saya itu orangnya sering membayangkan hal-hal yang memang perlu untuk saya bayangkan agar nambah rasa takut, rasa takwa kepada Allah Ta'ala. Saya itu sering membayangkan ketika di hari kiamat orang itu lupa dari anaknya, dari suaminya, dari keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya. Kadang-kadang masa sih ada seorang lupa dari anaknya, dari orang tuanya yang melahirkannya, ayahnya yang dulu gendong-gendong, masa sih lupa? Ternyata saya diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan adanya satu insiden di Indonesia beberapa waktu yang lalu di Malang. Ada satu insiden namanya Stadion Kanjuruhan. Ini Stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi di Indonesia. Terlebih lagi di negara kita tercinta Indonesia. Allahumma. Cuman Bu, itu yang kami dengar dari Stadion Kanjuruhan itu orang karena paniknya kepengen buru-buru keluar. Apa yang menyebabkan gas air mata? Pedes luar biasa mereka kalau masih di dalam, pengen buru-buru keluar. Itu karena tidak sadarnya anak terlepas, orang injek-injek orang lain. Cuman pengen apa? Pengen keluar dari stadion, bukan pengen terbebas dari penghitungan amal masuk surga. Ini belum kelihatan neraka, belum kelihatan Siratal Mustaqim, belum telanjang bulan semuanya, belum ini cuma pengen menghirup udara saja Bu. Orang sudah lupa. Yang tahu Bapak Sinten, Pak Edi Suramu, Mas Sinten, Ozi Suramu, Theo monggo aturan binara. Ini belum neraka Bu. Ini baru orang cuman kepengen menghirup udara segar, matanya kepanas.
barang yang dia bawa. Subhanallah, subhanallah. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan keadaan di hari kiamat? Jauh lebih parah dari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Hari orang lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya, semuanya dia lari. Dia tidak mau peduli sama orang lain. Kenapa? Dia sibuk sama dirinya sendiri. Itu contoh yang paling mudah nggak ada dari kiamat. Kalau orang terjadi keadaan-keadaan yang sangat dahsyat seperti itu, lupa, dia bingung gimana caranya menyelamatkan dirinya sendiri. Ya Allah, Habib, kalau Allah kepada kami, Habib, bagaimana? Ada satu cerita yang diceritakan dari junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang seorang ibu yang di saat itu ibu itu kehilangan anaknya. Ibu itu kehilangan anaknya. Karena dahsyatnya keadaan, maka anaknya lepas hilang. Sang ibu ini nyari-nyari, tidak tahu mana ini anaknya. Anaknya masih hidupkah atau sudah meninggalkah, diambil orangkah, atau masih keleleran, tidak tahukah? Tidak tahu ini bu. Maka nangis ibu. Anakku, di mana kamu? Maka setiap ketemu orang, maka ibu itu, anak saya tidak dijelaskan sifatnya, matanya seperti ini, rambutnya seperti ini, melihat tidak lihat bu. Ya, setiap orang bantu orang itu. Bahkan Rasulullah bilang, ayo coba kalian bantu. Ibu nangis, sampai dia mendengar, bu, ada suara, bu. Ternyata anak ini lagi digendong sama seorang sahabat yang menemukannya. Dan kalau si anak kan kecil, maka digendong sama sahabat ini biar kelihatan tinggi, supaya lebih terlihat oleh siapapun yang kehilangan anak. Maka ini ketika menemukan anaknya, ibunya meluk dengan berat sambil pukul-pukul. Jangan jauh-jauh dari ibu. Ibu sudah bilang kamu jangan. Ada enggak orang tua sayang sama anak, cuman cara sayangnya itu dengan marah-marah. Kamu nih, ya Allah. Kelihatannya banyak ini. Bukan ketemu bertahun-tahun, kalau nelpon ngomel aja. Alhamdulillah. Jangan diulangi bu. Jangan diulangi yang kayak gitu, karena nanti takutnya kalau orang ini bu, saya juga punya ibu, saya juga punya orang tua. Kalau setiap ketemu sama orang tua dimarahin, apa yang dirasakan oleh anak? Takut. Nanti kalau setiap ngobrol sama ibu ini nanti takutnya malah marah. Takutnya malah diomelin. Akhirnya apa? Anak itu menjauh dari orang tuanya. Kenapa? Setiap kali ketemu orang tuanya ngambil. Alhamdulillah. Ini kalau nyaut itu dipikir dulu. Setiap ngobrol sama anaknya ngamuk, alhamdulillah. Jangan tanya apa kabar nak, sehat kamu nak. Kalau ngobrol itu enak-enak dulu bu. Marah itu kapan Habib? Marah itu kalau memang betul-betul melakukan perbuatan fatal. Itu pun kalau bisa titip sama orang yang sedang ada di dekat anak itu untuk memberikan nasihat. Yang paling bisa ngambil hatinya. Jangan setiap kali ngobrol itu yang nanya, ya gimana nilainya kemarin rapornya? Kamu nih ya, ibu gini mau untuk kamu. Anaknya akhirnya terbebani. Dia kepingin komunikasi dengan orang tuanya, cuma setiap orang komunikasi malah dimarahi. Anaknya juga sebetulnya kangen, cuma mau kangen bilang jangan nih, akhirnya ibu ini memukul anak. Kamu ini pukulan sayang sebetulnya. Jangan dalam hati, ibu tadi nyari kamu.
ibu dan anak ini saling menangis karena rindu, karena takut kehilangan, para sahabat ikut-ikutan nangis, ikutan meleleh, meleot. Mereka ikut nangis. Melihat mereka menangis garang-garang di medan perang, melihat adegan antara ibu dan anak berjumpa, mereka turut menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian menangis? Maka mereka menjawab, Rasulullah, kami melihat betapa sayangnya ibu ini kepada anak ini ya Rasulullah. Dia mencari berjam-jam, tidak peduli capek, tidak peduli debu, tidak peduli apa yang di sekitarnya, yang dipikirkan hanya anaknya ya Rasulullah. Betapa sayangnya hati seorang ibu kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ini sudah ada tim hadroh. Sedikit kita ingat ibu-ibu kita tercinta, membanggakan orang tua saya di dunia dan di akhirat. Kalau misalkan dulu saya sempat menjadikan hati ibu saya menangis, nanti kalau saya pulang, saya akan berusaha bahagiakan beliau. Beliau sudah meninggal, di akhirat saya akan berusaha menjadikan beliau bangga terhadap saya. Amin. Bisa atau tidak, Bu? Bisa atau tidak, Bu? Ummi, 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 ummi.
Ana model ngoten niku. Ada. Kalau nelpon marah-marah sampai ibunya ngasih nama Mak Lampir Hongkong. Repot. Kalau ingat ibunya nangis, kalau nelpon marah. Alhamdulillah. Na'udzubillahi min. Perasaanmu kepada orang tuamu, cintamu, sayangmu, ingin membahagiakanmu kepadanya, ingin membanggakanmu kepadanya, ingin berusaha untuk menuruti keinginan-keinginannya, itu satu di antara bagian kasih sayang Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita, Allah Ta'ala berikan sayang itu kepada orang tua kita, dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi kalau misalkan ditanya, Habib, perasaan saya yang besar kepada orang tua saya, boleh? Pol, boleh. Perasaan saya kepada ayah saya, boleh? Pol, boleh. Maka kalau misalkan berkorban perasaan untuk orang tua, tidak apa-apa. Dimarah-marahin di depan orang lain, gimana Bu? Bawa pulang dari Hongkong, ternyata sama bapaknya, kamu nih, misalkan bapaknya marah-marah, Habib saya korban perasaan itu. Ya udah pulang-pulang jauh-jauh kok sama bapak saya dibentak-bentak. Nah, sepatunya Bu ya bener kok nak. Bapaknya mungkin termasuk orang yang disiplin, bersihan, naruh sepatu salah saja dimarahin. Naruh sepatunya yang benar itu kopernya masukin, mandi sana, ucel. Dalam hati, ya Allah, bertahun-tahun gak ketemu Anda berkorban perasaan untuk ayah, itu bagus. Anda berkorban perasaan untuk ibumu, itu bagus. Tidak apa-apa, karena ketika kita berkorban untuk mereka, itu salah satu di antara cara berbakti kita kepada orang tua kita. Zaman dimuliakan Allah, saya pernah ketemu dengan salah seorang guru. Yang guru saya ketika masih kecilnya, itu bapaknya orangnya tekanan darah tinggi. Dia sama istrinya dimarah-marah, sama tetangga-tetangga seringnya disepelekan. Yang bisa dia jadikan pelampiasan cuma anak. Anaknya salah dikit aja gebukin sama orang. Ini anaknya guru saya ini. Sampai dikebukin, anaknya diam aja. Kalau bapaknya sudah selesai gebukin, balem minyak tawon, balsem. Ditanya sama teman-temannya, kenapa enggak laporkan polisi saja? Kenapa enggak lapor ke ibumu kalau kamu digebukin? Saya takut kalau misalkan bapak saya tidak bisa meluapkan apa yang ada di hatinya, nanti malah beliau sakit, stroke, malah meninggal dunia. Biar kalau itu membuat leganya hati beliau. Pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya, korban perasaan kepada orang tua. Habib gimana Habib? Boleh Habib? Boleh. Habib, cinta kami kepada Allah Habib. Ya Allah, mudah-mudahan di hati kita ini Allah Ta'ala berikan porsi yang besar. Cintamu kepada orang tuamu, cintamu kepada Allah. Karena yang memerintahkanmu untuk mencintai orang tua ialah Allah, ialah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib, Allah memastikan cintanya kepada kami yang duduk di majelis ini, yang berkumpul bersama-sama, yang dalam keadaan mengingat Allah, saling silaturahim. Tadi banyak yang ketemu, apa kabar? Orang yang berkunjung lama tidak ketemu bahagia. Apakah cinta kami sesama kami ini menjadikan Allah cinta kepada kami? Wajabat, di dalam hadits qudsi dikatakan wajabat, aku pastikan orang-orang seperti itu pasti tak cintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dengan rasa cinta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada kesempatan hari ini, semoga Allah Ta'ala jadikan cinta tersebut langgeng di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ada satu cerita ibu tentang zaman Nabi Isa alaihissalam.
Masya Allah, Nabi Isa itu seorang nabi yang nanti akan turun di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak sempat ketemu Nabi Isa nih Bu. Ketemu Nabi nggak sempat, kenapa? Karena sebelum ada Nabi Isa ada Dajjal Bu. Iya, nggak mau ketemu. Iya, mending kalau ketemu Nabi Isa masih beriman. Alhamdulillah kalau imannya sama Dajjal. Dajjal ini mau bilang apa aja sama Allah Ta'ala dituruti keinginan Dajjal. Lewat daerah yang subur dibilang mati kering. Lewat daerah yang kering dibilang subur. Pohon yang tidak berbuah. Kira-kira ada model kayak gini ketemu orang kayak gitu terus gimana? Sokoh. Na'udzubillahi. Fitnah yang jauh lebih besar daripada fitnah apapun. Fitnah yang ada di zaman sekarang ini belum ada apa-apanya masalah fitnah Dajjal. Dajjal itu bahkan orang-orang Yahudi sendiri tahu sama Dajjal. Mereka ini yang kami tunggu-tungguin. Padahal mereka orang yang pintar, mereka orang yang cerdas, ilmuwan, profesor. Ketemu Dajjal tikru. Model Sujud lah. Na'udzubillahi. Salah satu di antara nabi yang dikatakan meminta agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad itu salah satu di antaranya Nabi Isa, dan yang diwujudkan sama Allah. Nabi Musa yang Allah berikan, malaikat Jibril bahkan pernah meminta untuk menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Umat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu qasidah yang mengatakan ya anana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Kaget saya. Orang masih tes vokal. Untung jantungnya tidak mencelat gitu. Kangen. Dalikal fadlu minallah. Sebelum kita qasidah sedikit saya mau menerjemahkan dulu. Doharodinul apa? Ya hanana Nabi Muhammad. Alangkah bahagianya kita dengan baginda agung Nabi besar Muhammad. Nabi Musa minta jadi umatnya Nabi. Ibu sama Nabi Musa kira-kira lebih mulia mana? Nabi Musa. Ada yang di sini setengah derajatnya Nabi Musa. Seperempatnya Nabi Musa ada. Sepersatu, sepersewu. Tidak ada. Nabi Musa ini nabi yang ulul azmi, tempur sana Fir'aun, melihat bagaimana dahsyatnya tentaranya Fir'aun. Beliau melihat mukjizatnya Allah yang Allah berikan kepada beliau dengan sangat luar biasa. Cuman kalau dikatakan kita juga mendapatkan keberuntungan yang tidak didapatkan Nabi Musa itu benar. Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi, Allah tidak beri. Allah Ta'ala berikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu minallah. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah. Ya hanana, alangkah beruntungnya kami. Doharatinul mu'ayyad binurin Nabi Ahmad. Doharatinul mu'ayyad
Sak kenceng-kenceng ini nyebut nama Allah. 1, 2, 3. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badri tamami. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-zi'ami. Ya hanana. Allah Ta'ala jadikan kita di antara umat Nabi Muhammad bersama Nabi Agung Nabi Muhammad. Ya Allah, tangan dua di atas semuanya. Uga-uga semangat tangannya diangkat derajatnya. Semangat tangannya uga-uga dimudahke gajiannya. Nabi Ahmad, oh ya nana, dijaga keluarganya di tanah air dari kau minallah. Sahabat terbaik keluarga. Ya nana, ya nana. Ya nana, ya nana. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Isa akan tiba suatu saat kelak untuk membunuh Dajjal. Dan setelah zamannya Nabi Isa, nanti akan tiba satu waktu Islam itu menyeluruh di seluruh penjuru dunia. Masya Allah, orang akan dalam keadaan makmur, dalam keadaan tentram bersama Nabi Isa, bersama Imam Mahdi. Akan tiba waktunya, itu bukan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa meneruskan apa yang diinginkan Nabi Musa, Malaikat Jibril menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad dalam keadaan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nabi Isa ceritanya gimana? Beliau berjumpa dengan orang ahli ibadah. Ini kaitannya sama cinta Allah, sama cinta Allah. Ketika berjumpa dengan orang ahli ibadah, maka orang ahli ibadah itu punya gubuk rumah, punya kandang, punya ini, punya itu. Pokoknya hidupnya tenang lah. Makannya sudah ada, tumbuhan-tumbuhan, tani-taniannya dia buat makan, minumnya ada air mancur dekat rumahnya. Maka Nabi Isa bertanya, Masya Allah Bapak selama ini beribadah kepada Allah, apa permintaan yang belum Allah Ta'ala berikan? Maka bapak-bapak ini menjawab, Nabi Isa, saya tuh pengen merasakan, saya kepengen merasakan rasanya betul-betul cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah. Pengen saya rasakan. Maka mau tidak saya doakan? Mau. Saya kepengen didoakan. Doakan semoga Allah cinta kepada saya dan saya cinta kepada Allah. Sama Nabi Isa didoakan, Bu, ya Allah, jadikanlah hamba ini betul-betul di dalam mencintaimu, dan jadikanlah engkau betul-betul mencintainya, dan dia tahu kalau engkau mencintaimu, ya Allah. Pergi Nabi Isa. Nabi Isa itu termasuk Nabi yang senang jalan-jalan, karena di dalam perjalanan beliau mendapatkan hikmah yang luar biasa. Banyak ceritanya Nabi Isa jalan-jalan. Salah satunya tentang 3 bungkah batu emas itu kan di dalam perjalanannya Nabi Isa. Siapa yang makan roti, yang makan roti dapat emas, makan itu. Ceritanya panjang. Akhirnya, nah, setelah dari perjalanannya Nabi Isa kembali melewati tempat ini, Bu. Bapak, melewati tempat yang ada seorang hamba Allah itu. Rumahnya sudah kacau balau, porak-poranda.
Air mancur yang tadinya jadi sumber minumnya sudah kacau, taniannya sudah hancur. Ini diterjang badai ya, puting beliung. Badai Tiufan, Taifun, Tiufan. Badai Taifun, Tiufan. Tiufan namanya Tiufan. Kok cepat? Badai Taifun apa ini? Apa? Taifun. Taifun. Iya mas Taifun. Badai Taifun apa ini? Dicari ternyata ini bapak-bapak. Mau kejar-kejar sambil bilang. Oh, tahu kejar-kejar. Gemetaran gitu sambil tidur. Kejang-kejang. Kalau bahasa Spanyolnya kejar-kejar. Ketika ditanya, ini kenapa ya? Ya Allah, saya doakan orang ini dengan doa yang baik agar kau cinta kepadanya dan agar dia mencintaimu dan dia betul-betul mengetahui rasa cintamu padanya. Kenapa ini ya Allah? Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai Isa, doamu aku ijabahnya seberapanya saja. Dia sudah seperti itu Isa. Kalau aku berikan satu cintaku kepadanya, sudah tidak akan kuat ya. Dia hanya aku berikan seberapa saja dari rasa cinta kepadaku, dia sudah tidak kuat. Cinta kepada Allah, mudah-mudahan betul-betul. Mungkin kalau kita tidak bisa mengetahui secara nyata Allah mencintai kita, akan tetapi mudah-mudahan rasa cinta itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Makanya kalau dikatakan, Beb, saya korban perasaannya cuma untuk Allah. Contohnya korban perasaan untuk Allah gimana tuh? Iya Beb, orang-orang menghina saya, ngecek saya, ngerasani saya, menggunjing saya pendam. Saya pendam Beb. Bahkan mata saya tidak tajamkan, saya malah saya. Bisik-bisik tetangga. Halo, ibu pendam Bu? Saya pendam Habib. Ibu tidak tahu Allah Ta'ala pernah berfirman, wal kadhiminal ghaidha, orang yang memendam rasa marah, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu berbuat baik. Itu firman Allah, itu firman Allah. Berarti saya menjadi perasaan ini saya korbankan untuk siapa Habib? Untuk Allah. Tidak peduli, tidak menjawab omongan orang, karena apa yang dia pendam, dia perasaannya dia korbankan untuk Allah. Seperti ceritanya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Oh, pernah tidak sama orang dirasani dan jenengan tahu jenengan dirasani orang? Pernah? Jenengan tahu persis. Mantas dulu. Action itu. Persis pelan. Halo. Pernah Bu? Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya dirasani, dicaci maki oleh orang di depan Nabi Muhammad. Bayangkan, ini orang yang sangat beliau jaga, sangat beliau perhatikan, ternyata di depannya Rasulullah beliau dicaci maki. Dituding Abu Bakar As-Siddiq, mertua Nabi, sahabat Nabi, satu-satunya orang yang mendampingi Rasulullah ketika di dalam goa Tur, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menjadi teman selalu Rasulullah, itu dituding di depan Nabi Muhammad. Jadi kalau jenengan dituding senyum aja. Kenapa? Satu mazhab sama Abu Bakar As-Siddiq. Tuding itu. Abu Bakar diam Bu. Ketika Abu Bakar diam, maka Nabi Muhammad tersenyum. Ternyata kalau
misalkan kita korban perasaan, dicaci orang, dimaki orang, kita diam. Kalau misalkan di saat itu ada Rasulullah, Rasulullah tersenyum malah. Bu, mau buat Rasulullah tersenyum? Kalau misalkan ada orang berkata-kata jelek, diam. Jangan apa? Ngomong rampung masih. Bener kesan ngomong bener nih ya. Semarang contoh. Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad tersenyum ketika Abu Bakar melihat Rasulullah tersenyum. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mulai menjawab, "Bentar, kamu baru ngomong sebentar, kamu." Rasulullah langsung pergi. Rasulullah langsung pergi. Melihat Rasulullah pergi, Abu Bakar tidak peduli sama orang ini, langsung dikejar Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku berbuat salah? Apa yang salah dari diriku Rasulullah? Insya Allah. Apa yang salah dariku Rasulullah? Kenapa engkau pergi? Tadi ketika aku diam engkau tersenyum, aku jawab engkau tinggalkan aku. Apa yang salah wahai Rasulullah? Salahku di mana? Perbaiki aku Rasulullah. Apa yang salah? Wahai sahabatku Abu Bakar, ketika engkau diam, aku melihat di atas kepalamu ada malaikat yang menjawab setiap omongan orang itu, dan malaikat itu membelamu. Maka di situ aku tersenyum. Aku tahu kalau temanku tidak salah. Cuman begitu kamu menjawabnya wahai sahabatku Abu Bakar, malaikat itu pergi dan mulai tiba setan yang dia joget di atas kepalamu. Halo, siapa yang mempo Habib juga persis setan? Bu, berapa kali saja setan joget di atas kepala kita? Banyak. Ketika melihat setan itu berjoget di atas kepalamu, maka aku tinggalkan engkau wahai Abu Bakar. Aku tidak mau di tempat bersama setan yang sedang joget. Bu, ini berkorban perasaan ketika melihat Rasulullah tersenyum memandang. Ini korban perasaan yang baik, baper yang baik itu. Korban perasaan yang baik. Korban ibadah ini korban ibadah, menjadikan Nabi Muhammad tersenyum dibela oleh malaikat. Dan tentunya kalau Nabi tersenyum, malaikat membela, apa yang akan terjadi? Allah Ta'ala pasti ridho terhadap beda kalau misalkan setan tambah jawab tambah nindasi wonge setan kan malah jadi peragaan busana. Langsung sak daya kabeh setane moro-moro. Woi, ini ono pesta dul. Yo. Kenapa? Dua orang debat, kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang setengah jam. Ada enggak yang modelnya gitu? Ada enggak yang modelnya gitu? Lagi di ten-ten aja. Ten-ten ya? Lagi di ten-ten. Ya kuwi lah. Yang satu ditunggu terlambat, yang satu nungguin bermenit-menit, berjam-jam, setengah jam nungguin. Kamu nih dibilangin cepet kok ya, udah lihat tadi. Dimaafin mbak, namanya juga orang lagi udur, iya itu dari tadi pagi kan sekarang. Ya maaf mbak, mbaknya juga dulu ninggalnya saya kok. Tidak takut saya juga biasa dengan aku. Jangan gitu mungkin yang dulu. Ayo mbak, setan nih. Na'udzubillahi min. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Abu Bakar tidak rela bu. Senyum yang dilihat dari wajah Rasulullah itu sirna walaupun saat. Ketika Rasulullah sudah tidak tersenyum, apalagi meninggalkan beliau langsung kejar. Salahmu di mana? Tadi engkau tersenyum, sekarang kenapa engkau tinggalkan aku ya Rasulullah? Bu, pernah lihat Rasulullah tersenyum bu? Belum.
Tidak senyum aja cakepnya luar biasa, apalagi kalau beliau sedang tersenyum kepada kita. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya tergolong yang melihat senyuman Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jamalat ma fi'nin masyafid mitluh asarfu ani wizat widani badrin duja imta'ani bi araq afrah binada ya Mustafa artinya ialah jamalat mafithni. Rasulullah, keindahan wajahmu tidak ada duanya. Tidak ada duanya yang bisa menyamaimu. Tidak ada. Habib Nabi Yusuf tidak jauh sama cakepnya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf jauh dari cakepnya Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jauh dari cakapannya Nabi Muhammad. Masyafid mithluh ain, mata siapapun tidak mungkin pernah melihat keindahan yang seperti wajah Rasulullah. Nabi Yusuf tidak pernah langsung bermuajah dengan Allah. Nabi Muhammad bermuajah langsung dengan Allah. Masya Allah. Asar fuadi, cintamu wajahmu masyafid mithluh ain. Asar fuadi, membekas betul di dalam hatiku. Wizat widati, menambahkan rasa cintaku padamu. Badri duja yazin, wahai bulan purnama di tengah malam. Ini seperti malam ini nih. Tadi malam saya melihat bulan itu purnama, Bu. Bunder itu. Di tengah-tengah bangunan-bangunan pencakar langit ada, itu kayak pencakar langit. Ketika sudah terlihat ada bulan purnama, memang betul cahaya buatan manusia. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan cahayanya buatan Allah. Bunder komplit, tidak gantung di mana-mana, kayak di tengah-tengah dia, merdeka dia. Tidak butuh fondasi, tidak butuh yang gantung, tidak butuh tali, dia bertengah-tengah bangunan dia. Inta habibi Allah. Kapan ya Rasulullah aku diizinkan untuk memandang wajahmu? Alqa, berjumpa denganmu. Afrah binada, aku bisa bahagia dengan panggilanmu. Baik kita memanggil Rasulullah atau kita dipanggil Rasulullah. Bu, mau memanggil nama Rasulullah atau dipanggil oleh Rasulullah? Contoh nama saya aja contohnya. Saya manggil ya Rasulullah, atau Rasulullah manggil saya Sayyidi. Bayang nih mau deg-degan. Bayangkan Bu, kira-kira kalau dipanggil sama Rasulullah nama kita bahagianya kayak apa Bu? Ya mudah-mudahan semuanya bisa memanggil Rasulullah, namanya dipanggil oleh Rasulullah, memandang Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Mughram, tergila-gila. Ada orang bilang ini orang kok sholawatan wae, sabun pakai tasbih digital. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak ibu-ibu yang senang baca sallallahu, yang satu pegang tasbih digital, yang satu ketik WA.
lagi pengajian guys. Mau sampai apes aku. Ini katanya pelaku kafe. Tergibet, saya dibilang orang kok sholawatan ketika ya Nabi salam alaika sampai nangis. Kalau baca sholawat dia katakan kenapa? Inilah keadaan orang yang sudah tergila-gila sama Rasulullah. Kami belum ada apa-apanya dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang rela mengorbankan nyawa untuk Nabi. Di sana, di barat sana ada orang yang tergila-gila sama artis, itu lebih dan daripada jenengan tuh. Iya, kaget, jantung sehat. Insya Allah. Ada orang yang sampai itu saya pernah lihat satu video bu, sampai didoni sama artisnya tuh. Wah. Diludahin sama artis pujaannya tuh oke bu. Kopi. Didoni dicuy gitu. Kalau itu tenanan. Cuman kalau kita ini hati kita tergila-gila sama Rasulullah, masih belum ada apa-apanya dibandingkan para sahabat Nabi, belum ada apa-apanya dibandingkan seorang seperti Habib Munzir Al-Musawah, orang Indonesia. 3 hari tidak ngimpi Nabi Muhammad, nangis di guguk. Kenapa? Saya sudah 3 hari tidak ngimpi Rasulullah. Biasanya selalu ngimpi Rasulullah. Kalau jenengan berapa hari tidak ngimpi Nabi? Pertanyaannya berapa hari atau berapa abad? Itu. Masya Allah, ini sambil qasidah mughram, ini ada teman-teman di sini banyak perjuangan, Masya Allah, yang tentunya membutuhkan bantuan-bantuan jenengan. Ada sorban keliling, mohon dibantu ya, seikhlasnya. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah di jalan Allah, infak jariah, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas sama majikannya dikasih bonus. Ya, ini urusan ngasih pun majikan bonus. Mudah-mudahan sama baginda Nabi dibonusi, ketemu sama Rasulullah insya Allah. Amin ya Rabbal. Jamalak ma fitanin masyafid mitalu asarafu adi wizat widani batik duja yazid. Jamalak ma fitanin masyafid mitalu semuanya.
Bu, hati kita terlalu berharga untuk kita letakkan orang yang tidak pantas. Tunjuk saya ada yang goda. Oh ibu, masya Allah, kelihatannya kok ibu kok cantik betul. Ada uang. Pertamanya cuma baca gini, double, gombal. Bu, Beb, kalau saya ada orang yang goda-goda seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Blokir. Jangan dibalesi, ya lumayan, bu tombolnya nengke hati. Ono yang dilarang bok di mana gini? Hatinya, oh iya cetok. Om Jawa Timur kok ya. Om Jawa Tengah, Om Jabar ke Jakarta sih. Masa? Iya bu, kok melihat wajah ibu tuh hati saya tenang. Halo. Lama-kelamaan Bu, kalau ada dua orang sedang berkomunikasi, nomor tiganya siapa? Begini. Setan mulai menggoda hati sana dan hati sini terus. Ini orang kayak apa? Bu, saya mau video call boleh ya? Nah, dari nama manggilnya namanya Bu jadi lama kelamaan lumayan Beb ini daripada nganggur di sini Beb ini. Bentar. Anda punya hati Anda pantasnya diisi oleh Allah dan Rasul. Hati Anda pantasnya diisi oleh ibumu yang melahirkanmu. Hati Anda pantasnya diisi oleh ayahmu yang hidup dan matinya dia pikirkan hanya untukmu, nafkahmu bagaimana, untuk anakmu, suamimu, untuk orang-orang yang mencintaimu. Orang-orang seperti ini mungkin jenengan masuk ke dalam selokan menuki mambu terus piye cigurin. Orang-orang seperti ini mungkin akan dengan mudah meninggalkanmu. Na'udzubillah ini. Seperti ada satu cerita, sesuatu kalau tujuannya bukan karena Allah maka tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah awet. Sesuatu kalau bukan karena Allah pasti akan sirna dengan secepat kilat. Cuman kalau sudah karena Allah, damat wastaqamah, maka akan langgeng, akan istiqomah. Contoh, ada seorang, ini cerita, mungkin ibu pernah dengar cerita ini tentang seorang laki-laki yang ganteng, menawan, karismatik, sebut saja namanya Habib Saidi. Ngomongnya nek contoh apik-apik jeneng gue, jeneng dia. Seorang Saidi. Kalau jalan banyak gadis-gadis yang ini cerita nih, ini hanya contohnya misal. Maka sampai ada seorang wanita yang terobsesi sama Saidi. Pokoknya aku padamu, ayang-ayang bebek, lope-lope, so much. Gimana caranya Saidi ini masuk ke dalam jeratan? Mulai. Kayak Allah. Dia harus menjadi milikku untuk selamanya, membuangkanku di hatinya. Dia buat strategi gimana caranya Saidi ini terjerat di dalam pelukan. Akhirnya Saidi ini terkenal orang yang senang nolong orang, baik hati lah. Betul. Ya Allah. Akhirnya Bu, ini si mbak-mbak cantik ini
yang pengen menipu daya muslihat Saidi bilang sama seorang ibu, Bu, tolong ibu, gimana caranya Saidi masuk ke dalam rumahku? Ibu, aku bayar uang sekian, pokoknya gimana caranya? Ibunya ternyata ibu-ibu ini ternyata licik juga, gampang. Aku tak belanja keberatan, nanti dari pasar nanti aku minta tolong Saidi itu biasanya seneng orang-orang. Nanti kalau misalkan dia sudah masuk, aku tak keluar pintu belakang, kamu kunci ya. Pokoknya oke, betul. Melihat ada ibu-ibu lagi bawa barang-barang apa dari pasar itu, saya dilihat, oh Bu, mohon maaf Bu, ibu tidak ada yang bantu? Tidak ada Mas, ini saya sendirian, berat banget, apalagi boyok saya kumat ini. Udah tak bawain Bu, tidak apa-apa. Mana rumahnya? Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Ngerepotin, tidak apa-apa, tidak usah. Tidak apa-apa Bu, tak bawain. Oh ya, alhamdulillah. Bawain sama saya ini, wabut, nanti pantesan ibu ini kesusahan. Mana Bu rumahnya? Situ Mas. Ibunya ini masuk, naruh barang, ibunya keluar dari pintu belakang, sayapnya dikunci dari pintu depan. Taruh situ aja Mas, taruh situ aja. Ibunya adalah, ternyata dari balik pintu depan ada seorang wanita dengan baju. Oh, apa ini? Tenang. Masuk, mohon maaf, Mbak, ibunya tadi mana? Ada ibu-ibu di sini, hanya ada kita berdua dengan Mas Edi. Aku sudah menanti ini sudah bertahun-tahun, aku sudah jatuh cinta padamu berat sudah. Pokoknya sejak hari ini hingga kapanpun kamu harus menjadi milikku seorang, tidak boleh ada yang memilikimu. Mohon maaf Mbak, saya belum mau menikah, saya masih ada tanggung jawab. Mohon maaf, saya izin pulang. Gak bisa. Kalau Mas mau berusaha untuk pulang, pergi, maka saya akan teriak, akan panggil orang, karena Mas akan menudai saya. Blokir. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Saya mau keluar dari jendela. Mau keluar dari pintu. Jangan macam-macam Mbak. Nanti kalau mereka tahu saya di sini dipikir saya macam-macam, bisa hancur nama baik saya Mbak. Pokoknya kamu harus menuruti keinginan saya. Tidur di sana. Tiduran di sana. Kira-kira sampai tinggal lagi bisa sampai. Pak Andi. Oke, guys. Oke Mbak, saya tak tiduran di situ, cuman saya tak mau ke kamar mandi dulu ya. Pipis saya tak pipis sebentar, terus nanti saya tak tiduran di sana. Ya udah, pipis dulu nggak apa-apa. Saya ini pipis Bu. Air kencingnya ditaruh di gelas, di mana di kayu, sakit oleh sisa. Airnya tuh Mary. Ini ceritanya memang seperti itu. Dia punya kotoran di Mary, di mukanya, di lehernya, di tangannya, semuanya di Mary. Terus dan juga saat kita berjalan ya. Ketika keluar ini, mbaknya yang lihat air, wah,
Ya udah gila enggak apa-apa saya. Ayo mau mendekat. Tai apa? Tai campur tuyul bijus rasanya kalau bayang no diri. Sak ganteng-ganteng wong lumeri taek karena sayu-ayune wong lumeri taek pripun, Bu? Ayo mau mendekat. Ih keluar apa? Akhirnya keluar Saidi dengan penuh tai. Ini cerita yang saya dapatkan dari ketika saya belajar. Maka orang-orang bilang hitai. Dia tidak peduli omongan orang. Yang penting dia sudah terhindar dari satu perbuatan yang sangat dimurka oleh Allah Ta'ala. Ini ngomong kabeh ini pas kula takon ini langsung mapan. Jenenge dipaksa. Cuman kalau di dalam cerita ini dia berusaha gimana caranya dia tidak terjebak di dalam godaan setan. Godaan hawa nafsu yang saat itu ada di depan matanya dia, menggoda dia untuk menistai dirinya, untuk menjadikan antara dirinya dengan Allah tambah jauh, dirinya dengan Allah tambah buruk hubungannya. Dia tak mau. Di dalam cerita yang saya ceritakan ini, ketika ini Saidi meninggalkan seluruh tubuhnya, sudah membersihkan tubuhnya dari kotoran, tadi yang kena tai berubah menjadi wangi seumur hidupnya. Karena kotoran tadi baunya untuk menghindari dosa, ternyata setelah kotorannya hilang berubah menjadi wangi karena ridho daripada Allah Subhanahu. Kamu dijaga, jangan sampai dihinggapi oleh setan, jangan sampai dihinggapi oleh laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul apa semuanya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yang menjadi kunci surga ialah pengabdian kita kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, pengabdian kita kepada Rasulullah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu melaksanakan perintah Allah dan perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ayo bareng-bareng kita baca Miftahul Jannah la ilallah dirinya hadrah dengan harapan semoga semuanya kita mendapatkan kunci-kunci surga, yaitu mengamalkan apapun yang terhubung dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah semuanya. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Taat marang para gurune lan wong tuwa loro, mirengake wajanane, cecep lan bener teteake kebutuhane, saleh amale bangun rukun ing para ikhwane, semuanya miftahul jannah. Oh, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Sallu ala Nabi Muhammad. Beb, cuman asik Beb. Iya, ini lagi habis masak. Kalau kamu lagi ngapain? Aku lagi ingat kamu. Kalau bayangin gila. Sami Beb. Halo. Perasaan itu terbuang percuma. Harusnya bisa diisi dengan nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harusnya bisa diisi dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata buat orang sing RCTB racetok, yang contohnya kayak tadi, ketika dalam keadaan terpuruk atau terliputi kotoran saja sudah tidak bilang cintanya sama kita. Jangankan seperti itu, kalau misalkan datang satu kondisi yang menjadikan dia berpaling dari kita, hancur hati kita. Halo, hancur. Cuman kalau hatimu kau isi dengan nama Nabi Muhammad tuh, oh, itu bisa nggak hancur hati kita ketika diisi dengan Nabi Muhammad? Ada kemungkinan Rasulullah terus menolak cinta kita? Ada kemungkinan Rasulullah terus tidak membalas rindu kita? Terus kalau ketemu di akhirat bilang bush. Ada kemungkinan seperti itu? Ini ada satu syair Muhammadun gitu, stolnya nadanya dari iwakaya, nadanya cuma iwakaya nasi campur. Atau kalau saya bilang ini, kalau supporter sepak bola nyanyinya itu iwakaya, cuman kita supporternya Rasulullah. Kita pecintanya Nabi Muhammad. Kita perindunya Nabi Muhammad. Yang kita harapkan, kalau orang-orang mengharapkan golnya ke gawang musuh, kalau kita harapkan beliau telah menenteng tangan kita, menggandeng tangan kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kalau mereka mengharapkan gocekan indah oper-operannya, kita harapkan tangan kita ditenteng oleh Rasulullah, digandeng oleh Rasulullah, didampingi oleh Rasulullah, sambil Rasulullah menunjukkan itu surga, kamu masuk dulu. Allahumma Allahumma Muhammadun Nabiyuna Muhammadun, semuanya Muhammadun, syafi'una Muhammadun Nabiyuna Muhammadun
ini para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Ini syair-syair gembira, ini syair-syair bahagia, senandung para pecinta Nabi Muhammad selamanya. Muhammad semuanya lebih keras. Gandeng tangan kami erat agar kami kelak selamat. Kami cinta padamu Nabi, kami rindu padamu Nabi. Biarlah mereka berkata apa, yang penting hati kami bahagia. Tangan dua, angkat semua. Nabi Muhammad bagai pelita cahaya. Wahai kaum muslimin, sampaikan di langit ada matahari, di langit ada matahari menerangi bumi. Cahayanya yang menembus menerangi seluruh alam. Sekali lagi semuanya dapat ini. Ada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Makanya main Ar-Rahmat bagi. Ayo semuanya suaranya seru. Nabi
ayo sholawatan, ayo sholawatan. Kilang sipaku kilang, kilang siramaram. Sholawatan, sholawatan, ayo sholawatan, ayo sholawatan bersama-sama. Sholawatan, sholawatan bersama-sama. Kilang sipaku kilang, kilang siramaram. Sholawatan, ayo sholawatan, ayo sholawatan bersama. Sholawatan, sholawatan Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi perasaan kita ini ibu-ibu sesuatu yang sangat berharga, luar biasa. La yasa'uni dunya wa ma fiha walakin yasa'uni qalba abdi mu'min. Dunia tidak akan mungkin bisa muat untuk aku Allah. Tidak muat Allah untuk dunia. Oh, Allah Maha Besar dan tidak bisa kita bayangkan bentuknya Allah bagaimana. Tidak bisa kita bayangkan. Tidak cukup dunia ini untuk Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah muat di dalam hati hambanya. Halo. Dalam hati kita ada Allah. Di dalam hati kita ada Allah, ada Rasulullah, dan biarkanlah apapun yang terhubung, yang terkoneksi dengan Allah dan Rasulullah yang di dalam hati. Kalau selain itu blokir. Apa Bu? Blokir. Kamu mau membawa hatiku untuk selain Allah? No. Blokir. Beb, tidak apa-apa Beb. Anda akan menjadi orang yang korban perasaan nanti. Maniman, bukan korban ibadah, akan tetapi cuma korban baper, nangis lagi, cemberut lagi, suntuk lagi, manyun lagi, galau lagi. Halo, galaunya tingkat 2. Rasanya mau mati. Na'udzubillahi min Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawatan, ayo sholawatan bersama-sama. Sholawatan, tadi sudah ada. Oh, ayah sudah, perasaan saya untuk ayah saya Habib, ayah saya sudah meninggal. Tetap jaga perasaan. Gimana caranya menjadi anak yang selalu membanggakan beliau walaupun beliau sudah tiada. Ini saya boleh cerita, bapak saya itu paling benci sama orang yang merokok. Luar biasa. Dialah kanan kiri perokok dua-duanya ini. Itu bapak saya. Kalau saya biasa-biasa aja. Cuman bapak saya itu benci sama orang rokok. Pernah ketika kakak saya itu ketahuan rokok, digebukin pakai pukulan kasting. Bayangkan pukulan kasting kayak apa sakitnya. Kami anak-anak yang melihat itu sampai merinding dan berjanji tidak akan membuat bapak semarah itu. Bapak saya sudah meninggal tahun 2017, sudah meninggal. Cuman ketika ditawari rokok, saya Habib mau rokok enggak? Kenapa? Bukan karena enggak pengen, sebetulnya pengen. Kenapa pengen? Lihat orang merasa enak, pengen ngobrolnya. Biasanya orang yang enggak merokok itu sama orang rokok ditinggal. Habib, mohon maaf Habib, saya mau merokok dulu. Enggak, ini bukan di sini loh. Yes. Itu bukan di sini toh. Di Indonesia pun kayak gitu.
lagi ngobrol gayang-gayang, habis makan enak-enak, pas makan kan ngobrol biasanya. Itu langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini langsung, mohon maaf, udaranya kok bisa di luar. Ternyata di luar rokok saya sendirian. Oh, pengen saya ikut ngerokok. Cuman yang menjadikan saya tidak ngerokok, saya pengen menjadikan bapak saya tidak marah. Beliau sudah meninggal, walaupun beliau sudah meninggal. Saya pengen beliau tetap bangga sama saya. Beliau sudah meninggal, walaupun beliau sudah meninggal. Bapak, ibu saya sudah meninggal, walaupun beliau sudah meninggal, jagalah rasa bangganya padamu. Bapakmu sudah meninggal, jagalah rasa bangganya padamu. Walaupun beliau sudah meninggal, karena tetap beliau dilaporkan. Beliau mendapat Laporan. mendapat laporan. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi Beb, suami, kalau yang sudah punya suami, anak yang punya anak. Ada satu yang dari tadi belum saya sebut. Siapa? Yang bisa dapat hadiah? Perasaan yang boleh kita berikan untuk orang tersebut. Cucu. Siapa? Apa? Suami. Guru. Ngaco. Ya Allah, nggak ada yang sama sekali. Ngapunten nih, ngapunten. Alhamdulillah. Lupa semua sama gurunya. Sifate murid ingkang bagus iku lima diramal terus kanthi iku husnul marang
sifate murid ingkang bagus iku lima di mana terus kanthi iku husnul dzanni marang guru tingkah lakune kang husnul dzanni marang guru lakune kang Habib susah Habib memperbaiki hati susah, hati saya sudah terkadung-kadung terlanjur rusak. Saya dulu orang yang halo ini nanti setelah isoma ada semuanya coba bareng setelah isoma mengobati hati yang terlanjur sudah rusak berantakan, dulu sudah pernah dikecewakan berapa orang sampai hatinya tertutup, bukan hanya tertutup untuk orang biasa, bahkan ada yang hatinya tertutup dari Allah. Alhamdulillah, ini hatinya tertutup dari Rasulullah, bukanya gimana? Mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi insyaallah nanti setelah isoma ada OA mengobati hati yang terlanjur rusak, terlanjur tertutup, dan insyaallah ada tanya jawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di pagi, siang hingga sore hari ini, insyaallah menjadi catatan amal baik yang akan kelak kita banggakan di hadapan Allah, di hadapan orang tua kita, di hadapan baginda Rasulullah, guru-guru kita, dan siapapun yang mencintai kita dan kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk kita semuanya. Banyak salah, banyak kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي